Al-ma'unatu fi kitmanis sirri aqallu minal ma'unati fi takhawufi ifsyaihi mimman tuttali'uhu alaihi. Al-ma'unatu, adapun beban, fi kitmanis sirri, pada menyembunyikan rahasia, aqallu, yaitu lebih ringan, minal ma'unati, ketimbang daripada beban, fi takhawufi ifsyaihi, pada khawatir dibeberkannya rahasia, mimman tutli'uhu alaihi, daripada orang yang kamu perlihatkan hu akan rahasia, alaihi, atas orang. Saudara-saudara sekalian, di dalam kehidupan manusia itu selalu saja ada sesuatu yang dirahasiakan. Normal yang namanya manusia itu punya rahasia. Maka apakah rahasia pribadi ataukah rahasia kehidupan berumah tangga atau rahasia perusahaan dan seterusnya, bagaimana cara kita mengelola ini rahasia? Sebab berapa banyak orang yang jadi pusing gara-gara orang yang menyimpan rahasia kita lalu dia membeberkan rahasia itu. Sehingga kata Imamul Haddad, berbicara rahasia supaya hidup kita menjadi bahagia, kita harus timbang apakah rahasia kita ini sharing kepada orang lain ataukah kita pendam di dalam hati kita sendiri rahasia. Kata Imam Haddad, kalau mau ditimbang ringanan mana, apakah rahasia itu harus disimpan di perut ataukah dibagi kepada orang lain yang bakalan bisa diceritakan kepada orang yang kata dia cuman ente doang, ntar lagi yang lain cuman ente doang, ujungnya semuanya. Maka kata Imam Haddad, kalau mau jujur, beban berat di dalam menyimpan rahasia jauh lebih ringan akibatnya dibanding menceritakan rahasia kepada orang lain. Sebab berapa banyak orang yang menceritakan rahasianya kepada orang lain malah pada akibatnya menjadi sebab kehancurannya, menjadi sebab kerugiannya, menjadi sebab penyesalannya. Ketika penyesalan itu muncul dan tiada guna, maka pandai-pandailah menyimpan rahasia. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah menasihati kita sebagai umatnya. Dalam satu hadisnya beliau menyatakan, ista'inu fi injahi talabatil hawaiji bil kitman fa inna kulla dhi ni'matin mahsudun. Kata Nabi, meminta bantuanlah kalian pada suksesnya cita-cita, keperluan, kebutuhan, keinginan kalian dengan cara disimpan dulu. Sebab setiap yang punya nikmat itu didengki orang.
Jadi rahasia itu harus disimpan. Bak mutiara. Kalau mutiara itu tidak dibeberkan kemana-mana. Kalaulah kita di rumah punya mutiara, itu disimpan. Kalau dibeberkan bakalan hilang. Kita punya banyak mutiara. Apakah peninggalan Nabi Muhammad di rumah kita itu bukan diiklanin, tapi harus disimpan. Tak boleh yang namanya barang berharga, rahasia itu barang berharga, dokumen negara, itu harus disimpan. Bila kemudian kita lebih gampang mengobrol rahasia, jauh lebih berat bebannya nanti, kepusingannya, dibanding kita pusing menahan rahasia yang ada. Begitu kata Imam Haddad. Wali-waliullah itu tak mau rahasianya ketahuan orang, sampailah dia dapetin Lailatul Qadar. Itu Lailatul Qadar tuh kalau kita bisa ngelihat langsung cahaya itu, namanya karomah, kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Enggak boleh kita dongeng-dongengin. Kalaulah di kitab-kitab tuh banyak dongeng-dongeng bagaimana cara mendapatkan Lailatul Qadar, pastikan ama ulama itu didongengin ketika sudah wafat. Sebelum wafat ditulis dalam buku, dibaca orang ketika sudah wafat. Orang dapetin Lailatul Qadar lalu pagi didongengin, itu namanya bukan ahli Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu rahasia Allah. Kalau rahasia ndak boleh dibeberin. Kata Habib Abu Bakar bin Salim radhiyallahu anhu dalam syair beliau, uktum hawana in aradta ridana wakhdhartu biha bisirrina siwana. Uktum hawana, sembunyikan cinta kami, cinta Allah, rahasia Allah yang dititipkan ama wali, umpetin. In aradta ridona, kalau anda berharap ridho aku, wakhdhartu biha, awas jangan kau beberkan rahasia kita kepada orang lain. Nanti pada akhirnya di bawahnya itu gubahan syairnya, nahnul kiram faman atana qasidan nalas sa'adata indama yalqana. Nahnul kiramu, kami-kami ini orang-orang mulia di mata Allah. Faman atana, siapa orang yang datang kepada kami, hidup maupun mati kami, udah mati datengin kuburnya, nalas sa'adata, dia bakal mendapatkan kebahagiaan, hina yalqana, seketika dia jumpa dengan kami. Ya Rabba Makkah wassafa bi Muhammadin ighfir lana ya sami'an lidu'ana. Wahai Tuhan Bukit Sofa dan Tuhan kota Mekah, demi keagungan Nabi Muhammad, ampuni dosa dan salah kami, wahai Tuhan yang mendengar doa kami. Berapa banyak orang yang jadi hancur gara-gara rahasianya dibeberkan. Karena itu kata Imam Haddad, beban yang harus ditanggung di dalam menahan rahasia jauh lebih ringan ketimbang akibat yang ditimbulkan dari membeberkan rahasia kepada orang lain
yang bakal dibeberkan lagi kepada orang lain dan bikin pusing sama kita. Karena itu pandai-pandailah menyimpan rahasia. Kalau kita lagi ngalamin kesulitan hidup, diem aja. Kita banyak utang, diem aja. Kalaupun datang sama kiai, minta zikir bagaimana cara menyelesaikan ini sampai kita sukses. Sebab menyimpan rahasia namanya ujian. Orang ujian tak boleh berisik. Nanti kalau udah lulus kayak anak SMA pakai pilok, itu udah lulus namanya. Cepet tulis, gua lulus, begitu. Ada orang tua sama anaknya nggak naik kelas. Kalau sekarang kagak naik lagi, kata dia, bapaknya ngamuk sama anaknya, kalau kau kagak naik lagi, kau bukan anakku. Bapaknya begitu. Selesai ujian ditanya sama bapaknya, bagaimana anakku? Sorry bro, kami ngulang. Bukan anaknya bro, kami ngulang lagi. Jadi saudara, kitmanusir min akhlaqil arifin, menyembunyikan rahasia itu daripada akhlaknya orang-orang yang ma'rifat kepada Allah. Saudara baca dalail, ketemu macam-macam cahaya, macam-macam ini, ketemu perjalanan rohani yang sangat menakjubkan, tahan saja, tak usah banyak didongengin, bakalnya menjadi jatuh kita derajatnya. Simpen, nanti bakal ada jawabannya dalam setiap perjalanan seorang hamba menuju kepada Allah sampai sukses. Kalau udah sukses baru bagi. Sedikit saya bercerita, saya dilarang oleh guru, kau udah tercapai, kendaraan ada, pondok ada, rumah ada, bagi amalannya kepada yang lain. Enggak kita bagi amalan sallallahu alaihi Muhammad aja, enggak. Sesudah ada, nih amalin. Kata guru, udah boleh bagi. Baik, bagi. Kalau belum, enggak bakalan dibagi. Karena perjalanan rohani tidak bisa diceritakan kepada sembarang orang. Bahaya. Ntar orang menganggap kita hebat padahal kagak. Orang kata kiai padahal kuya, dia kuya. Maka pandai-pandailah menyimpan rahasia ilahi, sebab setiap nikmat bakal ada yang dengki. Enggak bisa. Itu sudah menjadi hukum alam.